Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Saputri. Saya MPM 2042480. Baiklah, video saya kali ini saya akan menjelaskan standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi dan zonasi dan domisili. Baiklah, video berikutnya penjelasannya. 1. Pengertian mendalam standar kompetensi lulusan SKL. Secara terminologi pendidikan di Indonesia berdasarkan PP nomor 57 tahun 2021 dan perubahannya, standar kompetensi lulusan SKL adalah kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Jika dianalogikan, SKL adalah profil sosok lulusan yang diharapkan jika sebuah sekolah adalah pabrik atau bengkel peradaban. Maka SKL adalah spesifikasi kualitas produk akhir yang harus dipenuhi sebelum produk tersebut dilepas ke masyarakat atau jenjang berikutnya. 2. Landasan filosofis dan yuridis. SKL tidak disusun secara sembarangan, melainkan berakar pada tujuan pendidikan nasional, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis. Kebutuhan zaman, SKL modern seperti dalam kurikulum Merdeka, kini lebih menekankan pada soft skill dan karakter bukan sekedar hafalan materi. 3. Tiga dimensi utama dalam SKL berdasarkan standar pendidikan nasional. SKL dijabarkan ke dalam 3 ranah besar yang saling berkaitan. A. Dimensi sikap afektif. Fokus pada pembentukan karakter dan perilaku. Lulusan diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan etika dan spiritualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter sosial, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan percaya diri. Kebangsaan, cinta tanah air, dan bangga terhadap budaya bangsa. B. Dimensi pengetahuan kognitif. Fokus pada penguasaan ilmu, lulusan diharapkan memiliki pengetahuan faktual, mengenali istilah rincian dan elemen spesifik. Konseptual, memahami hubungan antar elemen dalam struktur besar, teori, model, prinsip. Prosedural, mengetahui cara melakukan sesuatu, metode, teknik, algoritma. Metakognitif, kesadaran tentang kondisi diri sendiri, tahu apa yang mereka tahu dan apa yang mereka belum tahu. C. Dimensi keterampilan psikomotor. Fokus pada kemampuan bertindak. Lulusan diharapkan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif serta kreatif dalam ranah abstrak, menalar, mengelola, dan menyaji. Konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. 4. Rincian SKL berdasarkan jenjang pendidikan. 1. SD atau MI sederajat. Fokus pada penumbuhan karakter dasar, kemampuan literasi, membaca, menulis, dan numerasi dasar. Lulusan diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan pembiasaan hidup bersih serta sehat. 2. SMP atau MTS sederajat. Fokus pada pengembangan kemandirian, kemampuan berpikir logis, dan penguatan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat, mulai diperkenalkan pada analisis masalah yang lebih kompleks. 3. SMA, AMA, atau SMK sederajat. Fokus pada kesimpan akademik untuk perguruan tinggi atau kesiapan kerja, khusus SMK. Lulusan diharapkan mampu melakukan penelitian sederhana, berkolaborasi dalam tim secara profesional, dan memiliki visi karir.
5. Fungsi dan manfaat SKL secara rinci. Mengapa SKL dianggap sebagai jantungnya standar pendidikan? Sebagai pedoman penilaian, guru menggunakan SKL untuk menentukan instrumen ujian. Jika SKL-nya adalah mampu menganalisis, maka ujiannya tidak boleh hanya berupa sebutkan. Dasar pengembangan standar lain. Standar isi. Materi apa yang harus diajarkan agar SKL tercapai? Standar proses. Metode pengajar apa yang cocok agar siswa memiliki sikap sesuai SKL? Penjaminan mutu. Pemerintah menggunakan SKL untuk memantau apakah kualitas pendidikan di daerah terpencil sama dengan di kota besar. Akuntabilitas sekolah. Sekolah bertanggung jawab kepada orang tua bahwa setelah lulus, anak mereka akan memiliki kompetensi sesuai yang dijanjikan dalam SKL. 6. SKL dalam konteks kekinian, profil pelajar Pancasila. Dalam kebijakan terbaru, SKL di Indonesia kini sering dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang merinci 6 dimensi utama. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. 1. Pengertian standar isi. Berdasarkan peraturan pemerintah, standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sederhananya, standar isi adalah pedoman bagi sekolah dan guru untuk menyusun beban belajar kurikulum, serta materi ajar agar tidak terjadi ketimpangan kualitas antara sekolah. Ia membatasi materi agar tidak terlalu luas sehingga membebani siswa, namun juga tidak terlalu sempit sehingga siswa kekurangan ilmu. 2. Komponen utama. Standar isi. Standar isi terdiri dari dua pilar utama yang saling mengikat. A. Tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi adalah kriteria kemampuan yang harus dicapai peserta didik pada setiap tingkat kelas atau fase perkembangan. Tingkat kompetensi ini disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak, usia, dan kompleksitas ilmu pengetahuan. Contohnya, kompetensi untuk siswa SD akan lebih fokus pada pengenalan dan pemahaman, sementara untuk tingkat SMA sudah masuk ke tahap analisis dan evaluasi. B. Ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi berisi tentang bahan kajian atau muatan inti yang wajib diajarkan. Materi ini disusun berdasarkan muatan wajib sesuai undang-undang seperti pendidikan agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Konsep keilmuan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Karakteristik daerah, muatan lokal. 3. Struktur standar isi dalam kurikulum. Standar isi menjadi landasan dalam penyusunan struktur kurikulum yang mencakup beban belajar, mengatur tentang beberapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk mempelajari sesuatu materi, jam pelajaran per minggu, muatan kurikulum, daftar mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. Kalender pendidikan, pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup awal tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 4. Fungsi strategis standar isi. Mengapa standar isi harus dibuat secara rinci? Berikut fungsinya. Acuan penyusunan silabus dan RPP. Guru melihat standar isi untuk menentukan materi pokok apa yang harus dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran harian. Menjaga kualitas materi.
Memastikan bahwa materi yang diberikan di sekolah pelosok sama bobotnya dengan materi di sekolah kota besar. Efisiensi pembelajaran mencegah terjadinya pengulangan materi yang tidak perlu antara satu jenjang dengan jenjang berikutnya. Misalnya, agar materi SMP tidak diulang secara identik di SMA. 5. Perkembangan standar isi kurikulum 2013 versus kurikulum Merdeka. Dalam perjalanannya, standar isi mengalami evaluasi cara penyampaian. Pada kurikulum sebelumnya, materi cenderung terkunci dalam kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD yang sangat kaku dan banyak. Pada kurikulum Merdeka, standar isi disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CP. Ruang lingkup materi dibuat lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial. Tujuannya agar guru memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembelajaran yang mendalam, deep learning, daripada sekedar mengajar tayang materi yang sangat tebal namun hanya dipahami secara permukaan. 6. Prinsip penyusunan standar isi. Dalam penyusunan standar isi ini, pemerintahan biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Peningkatan potensi dan kecerdasan. Materi harus bisa merangsang otak siswa untuk berpikir kritis. Keragaman potensi daerah. Memberi ruang bagi sekolah untuk memasukkan kearifan lokal. Tuntunan dunia kerja. Khusus untuk jenjang SMK, materi harus selaras dengan kebutuhan industri. Perkembangan iptek, materi harus diperbarui secara berkala agar tidak ketinggalan zaman, misalnya memasukkan literasi digital. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, konsep zonasi dan domisili menjadi pilar utama dalam proses penerimaan peserta didik baru, PPDB. Khususnya untuk sekolah negeri, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan yang lebih inklusif. 1. Konsep zonasi dalam pendidikan. Zonasi adalah sistem pengaturan wilayah penerimaan siswa baru yang mengharuskan sekolah negeri untuk memprioritaskan calon peserta didik yang tepat tinggalnya berada di radius terdekat dari sekolah tersebut. Tujuan utama zonasi: pemerataan kualitas, penghapus kasta atau label, sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Dengan zonasi, siswa berprestasi tersebar di berbagai sekolah, sehingga kualitas input siswa menjadi lebih merata. Keadilan sosial memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus bersaing hanya berdasarkan nilai akademik yang seringkali dipengaruhi oleh fasilitas les privat yang mahal. Efisiensi transportasi mendekatkan rumah siswa dengan sekolah guna mengurangi kemacetan, biaya transportasi, serta risiko keamanan di perjalanan. Sinergi lingkungan memudahkan koordinasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam mengawasi perkembangan pendidikan anak. Pembagian jalur dalam PPDB. Meskipun zonasi adalah jalur terbesar, biasanya minimal 50% dari daya tampung. Sistem ini tetap menyediakan jalur lain seperti jalur afirmasi, ekonomi tidak mampu, jalur terpindah, orang tua, dan jalur presentasi untuk siswa di luar zona. 2. Konsep domisili sebagai dasar seleksi. Domisili adalah alamat tempat tinggal resmi calon peserta didik yang menjadi penentuan utama apakah ia masuk ke dalam wilayah zona sebuah sekolah atau tidak. Bukti sah domisili. Alamat domisili harus dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK yang sah. KK adalah dokumen mutlak yang digunakan oleh panitia PPDB untuk memverifikasikan jarak antar koordinat rumah dengan koordinat sekolah.
Aturan masa berlaku, mencegah migrasi dadakan untuk mencegah praktik penitipan nama anak di kakak kerabat dekat sekolah. Menjelang pendaftaran, pemerintah menetapkan aturan ketat. Kakak yang digunakan biasanya harus sudah ditertibkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika ada perubahan kakak, misal karena ada anggota keluarga baru, maka tanggal penertiban kakak lama tetap diperhitungkan sebagai masa domisili. Penggunaan surat keterangan domisili (SKD). Saat ini penggunaan SKD sangat dibatasi. SKD hanya diperboleh dalam kondisi darurat atau luar biasa seperti terjadi bencana alam, banjir, gempa, dan lain-lain. Terjadinya bencana sosial, kerusuhan, atau pengungsian. Dalam kondisi normal, SKD seringkali tidak lagi diterima sebagai pengganti kakak untuk menghindari manipulasi data alamat. 3. Mekanisme penentuan jarak. Dalam praktiknya, domisili dan zonasi diukur menggunakan sistem teknologi. Titik koordinat, panitia menggunakan pemetaan digital seperti Google Maps untuk menentukan titik koordinat rumah sesuai alamat di KK dan titik koordinat sekolah. Radius lingkaran. Sekolah akan menarik garis melingkar. Calon siswa yang berada di dalam lingkaran radius terdekat akan mendapatkan prioritas tertinggi. Jika ada 2 siswa dengan jarak yang sama persis, biasanya faktor usia, siapa yang lebih tua akan menjadi penentuan berikutnya. 4. Tantangan dalam implementasi. Walaupun tujuannya mulia, sistem zonasi dan domisili masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Ketimpangan sabaran sekolah. Ada wilayah yang memiliki banyak sekolah negeri padat sekolah. Namun, ada wilayah yang sangat jauh dari sekolah negeri maupun blank spot. Manipulasi data. Masih ditemukan upaya oknum untuk memalsukan alamat atau melakukan perpindahan alamat secara administratif demi bisa masuk ke sekolah tertentu. Perbedaan kualitas guru. Pemerintah masih terus berupaya melakukan rotasi guru agar kualitas pengajaran di setiap zona benar-benar setara. Baiklah, kesimpulan dari yang saya jelaskan yaitu jika pendidikan adalah sebuah perjalanan, maka SKL adalah destinasi, tujuan. Standar isi adalah bekal perjalanan materi, dan zonasi atau domisili adalah pintu masuk akses yang dibuka lebar bagi siapa saja tanpa memandang status sosial atau jarak jauh dari pusat kota. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan dari video di atas. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.